Maka sebenarnya kita semua harus cukup dewasa untuk memahami bahwa nuansa romantisme itu berpotensi muncul, dan temuannya sebenarnya banyak kejadian romantisme itu memang ada di kantor. Tapi lebih dari itu bahwa setiap orang harus mengkampanyekan nilai-nilai dirinya bahwa dia hanya melakukan apapun, ya, dia hanya akan melakukan perilaku apapun yang memang dia yakin itu merupakan hal baik yang berangkat dari dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Teman Bicara, Percakapan Menemukan Makna. Di sini kita akan banyak ngobrol dengan para orang hebat untuk mengambil semua pengalaman yang menginspirasi di berbagai banyak hal, dari leadership, bisnis, parenting, bahkan sampai relationship. Nah, saya dengan Coach Oki akan menemani kamu semua di episode kali ini, dan saya bukan sendiri namanya kalau ngomongin teman bicara ya. Saya ada kedatangan teman berbicara saya, Coach Afri. Halo Coach Opi. Halo, nggak bosen kan? Enggak dong. Halo teman-teman Animo. Halo. Oke, teman-teman Animo, saya mau ngajak Coach Afri untuk ngomongin yang lagi viral hari ini. Okay. Viral. Pernah mendengar kehebohan film yang namanya Ipar Adalah Maut? Iya. Terus terang saya belum menonton filmnya, tapi membaca bahwa film itu diangkat dari kayak katanya kisah nyata ya. Kisah nyata. Dan Terus kan, sedrama itu ya. Dan sedrama itu. Okay. Yang heboh kan bukan filmnya tapi setelah itu ya. Gitu. Iya. Kayaknya Coach Afri deg-degan nih. Aku diajak. Tenang, kita tidak akan mereview film gitu ya. Cuman keviralan ini Coach Afri, sejujurnya buat saya sendiri jadi terpikir beberapa hal yang kayaknya nyambung gitu ya. Okay. Kita cek ya apakah nyambung apa enggak. Di antaranya adalah sebetulnya bukan soal relationship-nya, tapi konteksnya ke lingkungan bekerja. Oke. Gitu ya. Nyambungnya adalah gini. Kalau dengar, ya saya juga belum nonton, tapi jadi cukup mengerti lah isi filmnya ya. Bahwa Ipar Adalah Maut ini kan membahas mengenai nuansa romantisme yang tidak sengaja gitu. Saya dipikir-pikir teman Animo, memang yang kayak gini-gini kan nggak bisa kita kontrol. Terjadi begitu saja. Dan ini menjadi pengulangan pola yang tidak terjadi dalam kejadian pertama gitu kan. Tapi karena situasi ini terbangun gitu, jadi mungkinlah terjadi. Dan saya paling cepat berpikir waktu menganalisa ini paling dekat dari lingkungan kantor gitu. Lingkungan kantor yang sangat intensif ya, ketemu setiap hari gitu ya, frekuensinya tinggi gitu. Dan kita juga pasti sering dengar cerita lah yang kayak gini-gini. Nah, pertanyaannya adalah Pak Jafri, kalau ini terjadi di kantor, which is banyak pendengaran lah cerita kayak gini, itu sebenarnya kantor tuh harus bersikap apa sih kalau kayak gini-gini? Mungkin teman Animo di rumah gitu ya, yang punya bidang di situ, HR mungkin atau apapun, mungkin ketemu juga nih kayak gini-gini. Gitu. Ya, sangat mungkin ya. Mungkin. Gimana tuh Coach Afri? Harus apa kata? Harus ngurusin, nggak ngurusin? Terserah bagaimana sih sebenarnya? Oke. Berangkat dari film itu yang dari kisah nyata, maka sebenarnya itu bagian dari, kalau menurut saya gini Coach Ovi, kita bisa belajar ya dari kisah tersebut gitu ya. Kita bisa belajar dari kisah tersebut bahwa di kisah itu kan ada satu rumah yang isinya adalah orang-orang. Di antaranya adalah orang suami istri kan, dimana suaminya sebenarnya bekerja di luar, artinya kebanyakan waktunya kan ada di luar, dan di rumahnya mungkin nggak sebanyak waktu di luar gitu di rumah. Namun kejadian itu kan malah justru di rumah ya, di bangunan rumah yang kita sebut rumah ya, di dalam bangunan itu. Nah, kalau tadi kita ngomongin nuansa romantisme, Coach Opi kemudian teringat
kalau gitu di perusahaan gimana, di tempat bekerja gimana, di kantor bagaimana, harus diapain nih gitu kan. Kemungkinannya gede soalnya. Nah, bisa kita bayangkan apalagi di kantor yang orang-orang yang berada di dalam bangunan yang kita sebut kantor. Kalau di Indonesia itu kan 40 jam seminggu di dalam kantor. Jadi ada orang-orang yang 40 jam seminggu dikali 4 kali dalam sebulan dan seterusnya, itu bertemu terus, saling berinteraksi. Gitu. Belum hitung lembur ya, itu ya. Belum dihitung lembur, belum hitung jalan-jalan dinas bareng ya. Kemana-mana gitu. Maka sebenarnya kita semua harus cukup dewasa untuk memahami bahwa nuansa romantisme itu berpotensi muncul, dan temuannya sebenarnya banyak kejadian romantisme itu memang ada di kantor. Bahkan banyak contoh kawan-kawan saya itu, orang-orang yang saya kenal itu berumah tangga suami istri, berawal dari mereka adalah teman-teman di kantor dulu sebelum menikah, ya kan? Nah, menikah yang sebelumnya berasal dari teman kantor itu saya suka menyebutnya adalah berujung pada kebaikan. Ketemu sesama bujangan, sesama single di kantor, tumbuh nilai-nilai romantisme, naksir gitu ya, terus berkomitmen menjadi sebuah pernikahan, itu berujung pada kebaikan. Tapi memang ada kenyataan juga yang sebaliknya. Nuansa romantisme itu bisa terjadi pada siapapun, bahkan termasuk orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk melanjutkan nuansa romantisme ini secara berlarut. Jadi naksir-naksiran tapi padahal udah sama-sama punya pasangan. Atau salah satunya sudah punya pasangan gitu. Tapi kita bisa lihat sekeliling ya, saya yakin kita bisa lihat sekeliling kejadian-kejadian itu seperti itu ya ada. Pertanyaannya, apakah kantor, apakah manajemen harus melakukan sesuatu? Kalau saya pikir jawabannya ya tentu gitu. Tentu harus bersikap. Dalam bentuk apa? Tentu harus bersikap ya. Pertama, sebelum dalam bentuk apa, mungkin saya ingin cerita dulu dalam perspektif saya adalah kenapa harus bersikap. Oke. Kenapa harus bersikap? Nah, suami istri yang sama-sama pegawai dalam satu kantor, dalam sejarahnya dulu, baik itu kementerian, bahkan perusahaan-perusahaan dulu, perusahaan plat merah namanya, yang sekarang disebut BUMN, itu dulu ada kebijakan, kan nggak boleh menikah satu kantor. Betul. Dan banyak ya instansi yang menerapkan dan itu kebijakan, begitu. Dan instansi swasta juga ada sebagian yang menerapkan itu kan, gitu. Meskipun saya pribadi sebenarnya cenderung berseberangan dengan kebijakan itu, tapi saya ingin mencoba memahami apa sih spiritnya gitu ya. Nah, diantaranya kan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan karena adanya konflik kepentingan antara sesama pegawai yang bekerja di dalam satu kantor. Karena kan bisa jadi persekongkolan jahat, persekongkolan tidak baik, fraud gitu ya. Itu kan berpotensi muncul karena percakapannya bisa dipindah ke rumah. Oke. Dan sebaliknya, konflik di rumah bisa dibawa sampai ke kantor. Saya pikir itu di antara spirit kebijakan tersebut yang bisa saya pahami. Meskipun hal itu sebenarnya punya perspektif yang berbeda gitu. Namun kebijakan itu sendiri bahwa nggak boleh menikah sesama pegawai satu kantor, itu pun ternyata sekarang kan udah nggak ada, udah dicabut tuh sama pemerintah. Betul, sudah tidak terlalu terdengar gitu ya. Sebenarnya udah cukup lama sih gitu kan, sehingga berpeluang dan banyak terjadi pernikahan sesama pegawai gitu. Meskipun ada sebagian yang punya kebijakan salah satu harus keluar atau beda unit kerja dan seterusnya. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau tadi ngomong Ipar Adalah Maut sebagai sebuah film dan kejadian nyata, adalah nuansa romantisme yang berdampak pada keburukan, perselingkuhan,
atau romantisme yang tidak layak ya, yang kita bilang, di mana ada sesama orang yang tidak single, pegawai yang tidak single udah punya keluarga masing-masing tapi punya berlarut dalam suasana romantisme. Saya rasa itu hal-hal keburukan yang manajemen perusahaan, kantor itu harus punya sikap. Pertama sikapnya bagaimana gitu ya, bagaimana bersikap. Pertama saya menilai sikap yang paling penting pertama adalah bersikap preventif atau pencegahan. Nah, yang kedua harus juga bisa bersifat edukasi pendidikan gitu. Artinya jika ketemu kejadian apa yang perlu dilakukan, perlu ada aturan gitu. Nah, baik itu preventif maupun edukatif, saya pikir budaya perusahaan atau nilai-nilai budaya perusahaan itu perlu dikampanyekan dan diturunkan dalam bentuk-bentuk aturan-aturan. Aturannya bukan aturan formal, sangat mungkin ya, tetapi harus terus dikampanyekan nilai-nilai budaya itu. Nah, Coach Opi, saya menilai minimal ada 3 nilai penting yang perlu menjadi spirit dari nilai-nilai budaya di perusahaan yang ada kaitannya dengan itu. Yang pertama saya pikir profesionalisme. Di mana semua orang yang berada di dalam bangunan yang namanya kantor perlu bersikap profesional sepanjang dalam konteks pekerjaannya. Sesuai dengan tugas fungsi pokoknya, sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan targetnya, sehingga apapun yang dilakukannya, nilai-nilai profesionalisme tetap bisa mudah diketahui, ditemukan, diidentifikasi. Yang pertama itu profesionalisme. Yang kedua, yang saya pikir itu juga mampu adalah nilai-nilai etika. Profesionalisme, etika. Etika. Saya catat Oke. Sampaikan. Ya, yang kedua etika. Etika itu kan yang mengatakan, kepada kita, kepada semua orang yang berada dalam kantor, apakah perilaku yang kita bisa lihat, ya, perilaku orang-orang teman-teman kita di kantor itu, kita lihat itu memberikan kenyamanan dan layak atau tidak, gitu, layak atau tidak, sehingga jika ini dikampanyekan dalam bentuk perilaku, apalagi kampanye ini diinisiasi atau dipimpin oleh top manajemen, tentu ini akan jauh lebih mudah untuk diaplikasi di seluruh level pegawai, gitu. Apa itu contoh etika? Maka misal jika harus melakukan perjalanan dinas, maka perjalanan dinas itu sudah mengcover misalnya bahwa jika yang berangkat adalah orang-orang misalnya pegawai yang berangkat itu misalnya para single atau tidak single, mereka perlu dipastikan penyediaan akomodasi dan segala macamnya itu sudah sesuai aturannya. Jangan sampai tercampur, jangan sampai segala macam. Terus tim yang berangkat senantiasa selalu bisa mudah untuk saling mengingatkan etika gitu ya. Karena tentu tidak menutup kemungkinan, kalau dalam filosofi Jawa kan witing tresno jalanan seperti kulino. Cinta itu bisa tumbuh karena sering bersama. Nuansa romantisme itu sangat bisa muncul kepada siapa saja karena seolah-olah merasa sering bersama. Adanya kesempatan dan atau adanya niat buruk itu sangat mungkin. Adanya niat dulu ya. Perfect combination. Nah, itu combination. Nah, etika itu yang menentukan juga adalah apakah di lingkungan kantor itu mudah saling mengingatkan jika ada perilaku-perilaku yang sudah tidak layak, yang beresiko gitu ya. Gitu. Itu yang kedua, profesionalisme, etika. Dan yang ketiga yang saya pikir sangat penting juga adalah nilai integritas. Gitu. Saya nambahin lagi, catekan kan. Jadi ngomongin nilai integritas itu, Coach Opi, bukan saja bicara tentang bagaimana kejujuran menjadi mata uang yang berlaku dimanapun, tapi lebih dari itu bahwa setiap orang harus mengkampanyekan nilai-nilai dirinya bahwa
dia hanya melakukan apapun, ya dia hanya akan melakukan perilaku apapun yang memang dia yakin itu merupakan hal baik yang berangkat dari dirinya. Integritas itu kan kayak orang lain nggak tahu apakah dia jujur atau tidak. Tapi integritas itu mengatakan saya tahu apakah saya ini jujur atau tidak. Gitu. Nah, integritas itu perlu dikampanyekan juga. Saya pikir itu 3 nilai sih yang baik preventif maupun edukatif harusnya mampu untuk mencegah nuansa romantisme itu bisa tumbuh kembang menjadi hal-hal baik. Wow, jadi mendasar. Tapi betul juga sih, karena kalau misalkan bicara aturan gitu, aturan tuh kan ada bilang aturan tuh kan dibuat buat dilanggar gitu ya. Iya betul. Kan? Makanya perusahaan itu masuknya melalui pilar-pilar nilai tadi ya, yang memang itu dasar. Apakah ini menjamin gitu? Tentunya pasti banyak hal yang bisa menjadi intrik-intrik dalam perjalanannya. Betul. Tapi ini adalah hal yang sangat fundamental jadinya. Satu persatu jadi tanggung jawab masing-masing gitu ya, Coach Afri ya. Oke. Kalau perilakunya menjadi tanggung jawab masing-masing, tapi nilai-nilainya tanggung jawab. Punya kesempatan tuh manajemen perusahaan untuk mengintervensi, yes, karena itu menjadi biasanya kalau misalkan nilai itu kalau di perusahaan itu kan akan di display dimanapun, akan diulang-ulang gitu ya. Yes. Betul. Oke, tuh kan tidak menyeramkan itu ya, Oke, nih teman Animo, Coach Afri, saya jadi pengen menyimpulkan bahwa memang kondisi ini mungkin terjadi, gitu ya. Apa yang mungkin terjadi adalah kalau saya ngebahas ini chinlock. Chinlock tuh ada yang positif, ada yang negatif, gitu ya. Kalau chinlocknya positif, kayaknya semua senang juga dapat undangan, gitu ya. Betul. Gitu. Malah kalau di organisasi itu ada yang bilang gini, departemen ini sama departemen ini besanan, gitu ya, gitu kan istilahnya. Tuh. Tapi kalau misalkan saat chinlock ini yang bentuknya negatif, bisa dibilang begitu. Ini ada hal-hal yang sifatnya butuh di preventif, gitu ya. Tidak mematahkan, gitu. Karena hal ini kan kelihatan nggak kelihatan sebetulnya ya. Gitu kan? Nggak kelihatan. Jadi dan pertanyaannya adalah ini kalau terjadi di kantor, area bangunan yang paling sering dengar ceritanya terjadi itu apa yang mesti dilakukan sama perusahaan, dan dapatlah jawabannya bahwa perusahaan itu bisa masuk gate yang paling aman, paling nyaman, paling kena itu adalah lewat value perusahaan. Gitu. Dan kalau kita simpulkan ada 3 tadi, untuk ada contekannya, profesionalisme, etika, sama integritas. Gitu ya. Kita mulai dari situ ya. Kita mulai dari situ. Oke. Terjawab sudah teman Animo ya kepenasaran saya, dan sebetulnya saya membawakan ini juga atas bisikan salah satu teman Animo, dan teman Animo yang pengen bisik-bisik yang lain, kita open banget loh buat denger ya, buat membahas apa aja, karena kan teman bicara itu bisa ngobrolin apa aja gitu, yang ternyata dari hal yang viral dan kontroversial ini kita jadi punya sesuatu hal yang sangat mendasar jadinya. Tuh, jadi tunggu banget loh teman Animo, di mana nih kalau misalkan mau ngasih input, pengen dibahas topiknya, silahkan komen, atau teman-teman bisa juga ngirimin DM di Instagram di Animo Indonesia, dan yang pasti subscribe, follow dan like, nanti teman-teman akan banyak melihat topik-topik yang seru banget yang akan kita bahas gitu. Dan teman-teman kami undang buat menitipkan apapun yang pengen dibahas gitu ya. Coach Afri, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih, sampai ketemu lagi cepatnya ya. Siap. Oke, teman Animo, demikian podcast teman bicara kita kali ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.